Bagi Anda yang diberkati lewat renungan malam ini, silahkan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengalami realita Tuhan yang nyata. Kitab 2 Timotius 2 ayat 1-7 menuliskan, "Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu." Keberadaan Timotius di jemaat Efesus tentunya diharapkan oleh Paulus dapat menjadi pola kekonsistenan atau ketekunan dalam hal mengejar realita Tuhan dan bertekun dalam pengajaran yang Paulus sampaikan. Hal ini sangat penting sekali, karena mengingat jemaat mengalami kemerosotan oleh karena hati mereka sendiri yang mulai berpaling dari Paulus. Jadi, dibutuhkan orang yang tegak lurus dalam menunjukkan kebenaran yang hakiki di sana. Dan itulah fungsi Timotius. Kekonsistenan yang Paulus maksudkan digambarkan layaknya seorang prajurit, olahragawan, dan petani. 3 pekerjaan yang bukan hanya sekedar profesi, tapi juga pengabdian diri. Mereka adalah orang-orang yang fokus dan konsisten untuk memperoleh hasil yang maksimal. Kekonsistenan itulah yang sedang digenjot ulang oleh Paulus melalui Timotius, sehingga berbagai macam kedagingan, kemanusiawian, juga keagamawian dapat ditutup dan diakhiri di jemaat Efesus. Kesadaran diri bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan seharusnya membuat kita mempunyai sifat pengabdian diri yang melebihi semua profesi yang bisa kita sebutkan. Tiap hari kita akan melayani Tuhan di ruang tahtanya dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Ingatlah bahwa kita adalah imam. Jadi kekonsistenan menjalankan fungsi imam mesti dijagai. Tentunya karena dasar hati yang mencintai Tuhan. Kitab 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 menulis, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Lagi-lagi, konsisten atau tekun memainkan peranan penting. Tiap hari seorang imam harus melakukan hal ini dengan konsisten. Yang pertama, imam membersihkan kaki dian di ruang kudus Tuhan dan memastikan ada minyak yang cukup bagi pelita untuk bisa menyala secara penuh. Lalu membersihkan kotoran pada sumbu pelita untuk memastikan api dapat menyala dengan baik. Itulah gambaran dari kekonsistenan setiap hari untuk memastikan manusia roh yang ada terus berkobar dan menyala. Memastikan batin ini bersih dari segala bentuk konflik batin dan segala bentuk pencemaran lainnya. Yang kedua, mengganti roti yang lama dengan roti yang baru pada meja sajian. Gambaran atau simbol dari firman Tuhan. Inilah gambaran dari kehidupan doa yang militan. Pokoknya tidak akan berhenti sebelum kita menerima firman dari Tuhan. Yang ketiga, imam menaruh dupa di atas mezbah ukupan sebagai gambaran dari doa dan penyembahan seorang imam yang melayani Tuhan. Doa dan penyembahan tidak hanya ada pada waktu khusus yang dipersiapkan untuk melayani Sang Raja.
melainkan harus menjadi nafas hidup orang percaya yang terus mengalir dari dalam hati. Roh Kudus mengingatkan saya, seandainya orang-orang percaya bisa sungguh-sungguh atau konsisten berfokus pada hal tersebut, maka hidup mereka pasti akan menjadi ilahi. Sebenarnya itu saja kuncinya, bukan hanya menjadi ilahi, melainkan menjadi saksi dari kebesaran Tuhan. Amin.